وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja, puji dan keagungan hanya milik Allah dan hanya layak ditujukan untuk Allah. Karena Allah Zat yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Sempurna, Maha segalanya. Tentu wajib bagi kita untuk memuja, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian dengan diri kita yang penuh kekurangan, penuh kehinaan dan kelemahan, maka tidak pantas kita berharap dipuji, dipuja, apalagi diagungkan. Karena itu mari mengawali aktivitas kita di hari ini selalu dijaga niat kita, dijaga keikhlasan kita, yakni berbuat murni semata-mata hanya ingin diapresiasi oleh Allah saja, murni hanya ingin dinilai oleh Allah saja. Dan kita harus mulai membiasakan diri untuk tidak peduli dengan penilaian manusia, karena kelak yang akan menghisab kita, yang akan menilai kita juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita akan dihisab oleh Allah, akan diaudit oleh Allah, maka kewajiban kita adalah menselaraskan seluruh perbuatan kita dengan SOP-nya Allah, yakni dengan aturan Islam. Karena hanya dengan itu Allah menstandarisasi perbuatan kita benar atau tidak benar. Jadi amal itu akan Allah terima kalau memenuhi dua syarat. Niatnya berbuat itu semata-mata karena Allah, karena taat kepada Allah, karena ingin mendapatkan pahala dan ridha Allah. Yang kedua, cara melakukan amal itu sesuai dengan tuntunan Allah SWT yang dibawa, dijelaskan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon izin, di pagi ini ada yang tim media yang merekamnya, sudah izin ke DKM. Kebetulan memang kami ada lembaga idarah namanya, Ikatan Da'i Rahmatan lil Alamin, untuk memang sama-sama mengkoordinir dakwah yang memunculkan rahmatan lil alamin. Sebenarnya kalau rahmatan lil alamin itu kalau secara harfiahnya menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tapi ulama menjelaskan rahmatan lil alamin itu jalbul masalih wa darbul mafasid, akan menimbulkan kebaikan-kebaikan dan akan menghilangkan atau menolak berbagai keburukan. Maka kalau kita sering mendengar firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad ya dengan membawa risalah Allah, maka engkau dan risalah yang engkau bawa itu, yakni risalah Islam, itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alam itu dari kata alamah, artinya tanda adanya Allah. Dengan kata lain, nama lain dari alam adalah makhluk, yakni ciptaan Allah. Maka rahmatan lil alamin artinya Rasul, kedatangan beliau dengan membawa aturan Islam akan menimbulkan rahmat bagi seluruh makhluk, bagi manusia, bagi jin, bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi seluruh ciptaan Allah. Maka kedatangan Islam itu pasti akan membawa kebaikan dan menolak keburukan.
Tentu yang kedua, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan yang tidak pernah terputus dan tidak pernah terbatas, tercurah. Bahkan Allah dengan kasih sayangnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah curahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Ar-Rahman itu kata ulama azimur rahmah, sangat agung kasih sayang Allah, ay wasi'ur rahmah, luas kasih sayang Allah li jami'il khalq, untuk seluruh makhluk ciptaan, manusia, hewan, tumbuhan, jin dan semua, mukmin maupun kafir, termasuk Fir'aun dan iblis juga dapat kasih sayang Allah. Dalam bentuk apa? Rizki, ya, udara, air, kehidupan, umur, kesehatan dan sebagainya. Tapi Ar-Rahim daimur rahmah khasan bil mukminin. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah itu kekal khusus untuk hamba-hambanya yang beriman saja. Di antaranya adalah surga. Karena itulah kita sering mendengar masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Ya, jadi Rasul pernah menyatakan dalam sabdanya, "I'lamu annahu la yadkhulu ahadakumul jannah amalan." Ketahui oleh kalian bahwa sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga semata-mata hanya mengandalkan amal. Qila wala anta ya Rasulullah. Rasul ditanya, "Tidak juga engkau wahai Rasulullah?" Qala wala ana. Iya, termasuk aku, kata Rasul. Tidak akan bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan amal. Kenapa? Karena surganya terlalu hebat, terlalu luar biasa. Sehingga digambarkan dalam sabda Rasul, kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan tidak bisa dibayangkan dalam benak manusia. Saking tidak terbatasnya kenikmatan surga itu. Apa yang kita pahami dari Quran, dari hadis menjelaskan tentang kenikmatan surga, ya tentu hakikinya lebih dahsyat dari yang kita pahami. Terus ditanya, kalau begitu apa yang menyebabkan kita masuk surga ya Rasulullah? Illa ayyataghamadani Allah birahmatin wa maghfirah. Melainkan bahwa Allah meliputi atas orang itu ampunan dan rahmatnya. Berarti karena ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita, dosanya dibersihkan, Allah curahkan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya, maka amal kita yang sedikit pun bisa menghantarkan kita kepada surga. Jadi kalau begitu kita nggak perlu beramal, ya, nunggu ampunan dan rahmat Allah, tentu tidak. Karena amal itu justru yang akan menghantarkan mendapatkan ampunan dan rahmat. Kita beramal tentu ada kekurangan, ada penyimpangan, bisa jadi dosa. Nah, kita mohon ampun, dibersihkan dari kesalahannya. Amal kita pasti banyak kekurangan sehingga nggak cukup buat masuk surga. Allah curahkan kasih sayangnya sehingga amal yang seharusnya tidak cukup masuk surga pun Allah anugerahkan kasih sayangnya. Jadi surga lebih merupakan anugerah. Ya, kalau bahasa gampangnya hadiah begitu. Bagi siapa? Bagi yang nurut sama Allah. Bagi yang taat sama Allah. Bagi yang beriman dan beramal soleh, yang tentu iman dan amal solehnya berusaha maksimal, walaupun kurang, Allah berikan hadiah surga. Maka berarti sebenarnya amal kita itu lebih merupakan, ya, upaya kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau orang taat, orang nurut, beriman, beramal soleh sungguh-sungguh, maka Allah anugerahkan surga. Maka boleh jadi amalnya sedikit, tapi itu cukup untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Dan boleh jadi juga amalnya banyak, tapi tidak menghantarkan kepada curahan rahmat Allah, bisa terjadi. Bagaimana mungkin amalnya sedikit tapi ikhlas, benar, berkualitas, tapi amal banyak tapi mungkin riya, tidak karena Allah.
bisa terjadi. Nah, tentu salah satu yang menjadikan amal kita itu diterima oleh Allah adalah perkara akidah, perkara keimanan. Ya, dan bersyukur itu sudah sering juga saya sampaikan, bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, itu bersyukur dengan lisan. Tapi yang paling penting bersyukur itu adalah dengan perbuatan, yakni menggunakan nikmat Allah untuk mengesahkan Allah dan mentaati Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, Rabb itu Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang menciptakan dan mengatur ciptaannya. Bahkan dalam Safatul Tafasir dijelaskan Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur ciptaannya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memenuhi segala kebutuhan dan ya mengurus segala urusan makhluknya, itulah Rabb. Maka Allah itu berarti yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita dan mengurus segala urusan kita. Itulah Allah, Rabb kita. Sementara ilah adalah al-ma'bud, yang disembah, yang kita taat tunduk patuh kepadanya. Maka Allah itu Rabb sekaligus ilah kita. Dalam Sayyidul Istighfar kita sebut dua-duanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku yang menciptakan aku, yang mengatur aku, yang menghidupkan, mematikan aku, yang memenuhi segala kebutuhanku dan mengatur segala urusanku, sekaligus Engkau pula yang aku taati. Nah, dalam titik inilah sebenarnya iblis itu hanya mengakui Allah sebagai Rabb, tapi tidak mengakui Allah sebagai ilah. Iblis itu ngaku, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, wahai yang menciptakan dan mengatur diriku, kata iblis, yang menghidupkan, mematikan aku, yang mengurus urusanku dan memenuhi segala kebutuhanku, beri aku waktu umur panjang sampai hari dibangkitkan. Tapi begitu diperintah ya untuk sujud, memberi penghormatan kepada Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika ya Allah SWT kalian memerintahkan malaikat termasuk iblis di dalamnya untuk memberikan penghormatan, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam, bukan sujud penyembahan tapi sujud penghormatan. Fasajadu, maka malaikat taat memberi penghormatan, illa iblis, kecuali iblis aba, dia enggan untuk sujud, enggan taat, wastakbaro, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, maka dia termasuk golongan kafir. Iblis menjadi kafir bukan karena tidak mengakui Allah Rabbnya, tapi tidak mau menjadikan Allah sebagai ilahnya. Maka hati-hati hari ini pun kalau orang ditanya, iman nggak Allah itu Tuhan kita? Iya. Tapi kalau diperintah Allah nggak mau, maka berarti dia hanya mengakui Allah sebagai Rabb. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan diri kita? Allah. Ya udah pakai syariat Islam dong. Ah nanti dulu. Itu hati-hati. Berarti hanya mengakui Allah sebagai Rabb, tapi tidak mau mengakui Allah sebagai ilah yang kita taat tunduk patuh kepadanya. Nah, dalam konteks inilah akidah mengikat kita atas perjanjian itu. Maka bersyukur berarti menggunakan Islam yang Allah anugerahkan sebagai nikmat untuk mengatur kehidupan kita. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada nikmatku, kata Imam Jalalain, yakni bil tauhid wa ta'ah, dengan mengesahkan aku dan mentaati aku,
La azidannakum, pasti aku akan menambah nikmat itu atas kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmati kepada nikmatku bil kufri wal maksiyah, dengan kekufuran dan kemaksiatan, la u'adzibannakum, pasti aku akan mengazab kalian. Inna adzabi lasyadid, ingat sesungguhnya azabku sangat keras, sangat pedih bagi mereka yang menyalahgunakan nikmatku. Harusnya aku turunkan Islam, digunakan malah tidak digunakan. Kan ketaatan dan kemaksiatan aturannya ada dalam Islam kan? Harusnya beriman malah kufur. Harusnya tauhidnya murni malah syirik. Itu namanya kufur nikmat. Harusnya kesehatan dipakai buat taat, dipakai buat maksiat. Maka bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu, paling tidak di pagi ini kita termasuk hambanya yang bersyukur karena menggunakan waktu subuh untuk thalabul ilmi. Ada nggak di waktu yang sama hari ini dipakai maksiat? Ada bukan? Ya? Yang muterin kebun raya, bukan masalah muternya sebenarnya, campur baur laki perempuan, terbuka aurat. Jadi kalau saya mengisi kuliah subuh ke daerah sana, nah itu lihat orang pada toat, ya, toat muterin kebun raya, ya, pada pakai celana pendek, campur baur laki perempuan, melihat aurat. Nah itu namanya kufur nikmat, ingin sehat sambil maksiat. Nah, kalau kita coba gagas sehat tanpa maksiat. Saya dulu pernah menggagas olahraga renang sehat tanpa maksiat dengan bapak-bapak di komplek. Ya, karena kan kalau jam 8 udah ramai tuh. Hanya kita gagas jam 6 sampai setengah 8. Kita sewa. Berjalan berapa kali, kayaknya berhenti karena terlalu pagi dingin katanya. Karena nyari kolam renang yang tidak campur kan juga susah ya, apalagi yang tertutup. Nah ini mungkin bapak-bapak ada peluang nih ya bikin kolam renang syar'i gitu. Karena satu sisi dibutuhkan sehat, kita menjaga kesehatan, tapi yang tidak maksiat. Jadi bersyukur itu pilihan, menggunakan nikmat Allah untuk beriman dan beramal soleh atau sebaliknya. Nah dalam konteks inilah akidah, ya, itu mengikat kita. Secara bahasa dari kata aqoda, yakni membuat simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, dan apa-apa yang diyakini dan menenteramkan hati. Ya, jadi artinya akidah itu berarti mengikat, dalam konteks ini ikatan kita dengan Allah. Jadi kita ada transaksi dengan Allah, ada akad. Sering dengar akad ya, akad nikah, akad jual beli. Nah ini akad dengan Allah. Apa yang diakadkan? Nah nanti di belakang. Nah akidah padanannya atau kandungan di dalamnya kita sering sebut iman. Sebenarnya kalau dalam Quran istilah akidah itu nggak ada. Yang ada iman dan amal soleh. Cuma dirumuskan ulama ada istilah akidah dan syariah. Akidah itu ikatan perjanjian kita dengan Allah untuk beriman kepadanya dan taat kepadanya. Dan syariah adalah ikatan kita untuk mengikuti aturan Allah melalui Rasulnya. Maka kan akidah itu simpulnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah ditaati kecuali Engkau ya Allah. Aku berikrar, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Engkau yang Engkau utus membawa aturan Islam, dan dengan itu kami akan berpegang teguh. Nah gitu. Itu ikrar sebenarnya. Namanya ikrar berarti harus dipenuhi enggak? Iya, tidak boleh dilanggar. Berarti ketika melanggar harus segera taubat. Berikrar lagi kalau perlu. Makanya orang yang murtad kan sudah melanggar ikrar kan? Mengkhianati ikrar. Nah, maka secara istilah akidah itu adalah ikatan yang menyeluruh, ya, yakni pemikiran tentang alam semesta, ya, manusia dan kehidupan, apa-apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan setelah kehidupan dunia, serta tentang hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya terkait dengan Allah SWT. Nah ini dilandasi oleh firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum
tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Ini sengaja saya bedakan warna, maksudnya inilah episode kita. Mengapa ya kamu kafir kepada Allah padahal sesungguhnya tadinya kamu itu mati? Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Keadaan kita sebelumnya adalah mati, yakni tidak ada di dunia. Yakni ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu. Lalu kata Allah, kamu dihidupkannya oleh Allah, yakni dalam rahim ibumu dan di dunia dengan jalan meniupkan roh pada tubuhmu. Allah lah yang melahirkan kamu ada di dunia hari ini. Ya. Kemudian ya, tsumma yumitukum, setelah kamu selesai kontrak di dunia, kamu aku matikan lagi kata Allah. Pertanyaan di sini untuk menyatakan keheranan atas kekafiran mereka, padahal bukti-bukti cukup ada atau dapat juga sebagai celaan dan kecaman. Kenapa kamu kafir kepada aku kata Allah? Kan aku yang menciptakan kamu, aku yang menghidupkan kamu. Kamu tadinya tidak ada di dunia, sekarang ada di dunia, menikmati fasilitas yang aku berikan. Kok kufur kepada aku? Tsumma yumitukum, kemudian aku matikan kalian, namanya meninggalkan dunia. Nah, sering ada pengumuman telah meninggal dunia. Padahal itu kurang tepat, harusnya telah meninggalkan dunia menuju akhirat gitu. Ya, mungkin nanti pengumumannya diganti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalkan dunia menuju akhirat. Fulan bin Fulan itu untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia. Gitu pengumumannya. Dan bagi para pendengar, ya bersiap-siap untuk menyusul kemudian. Bagus kayaknya itu ya, mengingatkan. Karena judulnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya jamaah sekalian, sesungguhnya kita milik Allah dan salah satu miliknya telah Allah panggil kembali. Fulan bin Fulan meninggalkan dunia menuju akhirat untuk kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dunia, dan kita pun akan menyusul kemudian. Bersiap-siaplah. Gitu kayaknya pengumumannya. Ya, lebih mengingatkan. Karena memang faktanya begitu. Nah, kemudian tsumma yuhyikum, setelah kamu mati meninggalkan dunia, yuhyikum, kemudian dia Allah menghidupkan kamu kembali di akhirat. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu dikembalikan untuk dihisab dan diberikan balasan. Nah, inilah akidah, ikatan yang mengikat antara kita hidup di dunia dengan siapa yang menciptakan dunia, dan ada apa kehidupan setelah kehidupan dunia, dan bagaimana pertanggungjawaban itu semua. Itulah ikatan kita dengan Allah. Maka dalam konteks ini, episode hidup manusia cuma 5. Mati artinya tidak ada di dunia. Hidup Allah ciptakan, lahir di dunia. Mati meninggalkan dunia. Hidup kekal di akhirat, dihisab dan diberikan balasan surga atau neraka. Sudah. Nah, maka disingkat A, B, C, D, H. A, from Allah. B, birth, lahir. C, choice, memilih jalan hidup, Islam atau bukan Islam. D, death, mati, meninggalkan dunia. Terus X, heaven or hell, nah, surga atau neraka. Sudah, hidup kita cuma ini. Nah, yang menentukan berarti mana? Yang menentukan nasib kita yang mana? Choice. Milih Islam atau tidak. Tapi hari ini secara umum, jangankan orang kafir lah, orang muslim sendiri milih Islam nggak hari ini aturan hidupnya? Orang muslim pada umumnya tidak. Atau kalau milih juga sebagian-sebagian dipilih-pilih, tidak semuanya, tidak kafir. Nah, gara-gara sekularisme orang milih Islam sebagian kecil, selebihnya tidak. Nah, dalam konteks inilah akidah merupakan jawaban terhadap 3 pertanyaan mendasar. Min aina nahnu, dari mana kita berasal? Limadza nahnu fid dunya, untuk apa kita hidup di dunia?
ila ainal masir, mau kemana kita akan kembali setelah kehidupan dunia ini berakhir atau setidaknya setelah meninggal. Jawabannya sih gampang. Min aina nahnu, dari mana kita berasal? Dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Limadza, untuk apa kita ada di dunia? Untuk sekolah, dapat gelar, nyari kerjaan, nikah, punya anak, mati. Nah, sekarang begitu kan? Hanya untuk sekedar nyari karir. Kalau istilah kiai saya sekarang banyak manusia lahir, sekolah, dapat gelar, kerja, nikah, punya anak, rumah, kantor, mati, udah. Karena hidupnya hanya sekedar nyari duit. Nah, tentu tidak sesederhana itu kita diciptakan oleh Allah. Kita sudah sering mendengar, ya. Nah, yang luar biasa, tiga pertanyaan mendasar ini dijawab oleh ideologi yang ada hari ini. Komunis menjawab, wah, dari mana kita berasal? Kata komunis, kita terjadi dengan sendirinya oleh proses evolusi dan Tuhan tidak ada. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk mencari kepuasan jasmani mumpung hidup. Mau kemana setelah kita mati? Setelah mati tidak ada kehidupan lagi, kita terurai lagi jadi materi. Selesai. Berarti bagi komunis Tuhan nggak ada, hidup di dunia terjadi dengan sendirinya, setelah mati terurai lagi jadi materi. Berarti mumpung hidup di dunia, puaskan sepuas-puasnya. Selesai. Berarti otomatis kalau Tuhan tidak ada, nggak ada aturan Tuhan kan? Terus siapa yang membuat aturan? Ya manusia itu sendiri. Kalau dalam konteks komunisme kan melalui ya alat-alat produksi. Bagi sekularisme, yakni memisahkan agama dari mengatur kehidupan publik, hanya kehidupan privat, mereka dikatakan dari mana kita berasal? Kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, bilang, iya, percaya ada Tuhan. Kalau dalam konteks Muslim, Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Terus untuk apa kita hidup di dunia? Hidup untuk mencari kepuasan jasmani. Kenapa? Karena dalam hidup Tuhan gak berhak mengatur. Kalau toh ngatur urusan ritual saja. Kalau urusan kehidupan, ekonomi, sosial, segala macam itu urusan kita. Makanya kita bisa lihat hari ini Muslim yang beriman kepada Allah pun giliran ekonomi, sosial, politik itu memperturutkan hawa nafsu, menghalalkan segala cara, karena nggak terikat dengan aturan Allah. Ya. Kemudian setelah mati kita mau kemana? Bagi penganut Kristen meyakini pasti ke surganya Bapa, karena sudah ditebus. Dan bagi mereka alam nanti nggak ada hubungannya dengan sekarang. Itu mau urusan nanti, malah kadang-kadang keadilan yang hakiki nanti di akhirat. Seolah-olah di dunia nggak ada keadilan hakiki. Ada, kalau hukum Allah pasti hakiki. Nggak harus nunggu akhirat. Jadi terpisah. Kita dari Allah, hidup terserah kita, giliran mati kembali ke Allah. Hari ini banyak kaum muslimin menganut ini. Makanya mereka bilang agama jangan bawa-bawa kepada urusan publik. Seolah-olah itu tidak akan dihisab gitu. Makanya di dalam sistem ekonomi politik hari ini ada nggak halal haram? Ada nggak hak batin? Ada nggak takut dosa pahala? Nggak ada. Bahkan ada istilah legiyum, tidak ada teman sejati, tidak ada lawan sejati. Yang ada kepentingan yang abadi. Makanya jangan heran kalau korupsi merajalela, ya, jabatan, menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan, ya. Kemudian kriminalitas makin meningkat, LGBT makin nampak, bahkan kemarin sempat heboh ya, nyerempet ke pusat kekuasaan. Karena nggak ada pahala dosa, nggak ada takut surga mereka, nggak ada di situ, karena nggak ada nilai-nilai ketakwaan. Karena dianggap itu adalah kehidupan manusia. Nah, beda dengan Islam.
Kalau Islam menjawab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup untuk beribadah, taat, tunduk patuh kepada Allah, setelah mati akan dihisab dan dibalas dan hidup abadi di alam akhirat, di surga atau neraka, tergantung hidup di dunia kalau beriman atau tidak. Bila beriman, taat atau tidak. Kalau beriman dan taat, insya Allah jalan menuju surga. Pilihannya jelas. Maka buat orang komunis seperti ini. Dunia ini, sebelum dunia Tuhan tidak ada. Berarti tidak ada pencipta. Setelah kehidupan dunia, akhirat juga tidak ada. Berarti hidup hanya dunia. Maka mumpung hidup, puas-puasin. Maka wajar kalau komunis menghalalkan segala cara untuk meraih berbagai kenikmatan dunia. Wabil khusus para pemimpinnya. Karena kalau rakyatnya kan tidak punya apa-apa, semua milik negara. Kalau sekuler, mereka mengatakan sebelum dunia ini Tuhan ada Tuhan yang menciptakan. Setelah dunia ini akhirat ada, tapi tidak ada hubungan. Manusia mengatur dirinya sendiri, maka muncullah aturan hidup yang dibuat oleh manusia dalam bidang ekonomi, kapitalisme ribawi, dalam bidang politik, demokrasi, dalam bidang pemerintahan dan seterusnya termasuk pidana dibuat sendiri oleh wakil rakyat namanya DPR, dan itu dianggap suara rakyat, suara Tuhan, dianggap kebenaran. Sementara Islam menyatakan sebelum dunia ini ada, di mana situ ada alam semesta, ada manusia, ada kehidupan yang dijalani manusia, kita meyakini ada Allah yang menciptakan ini semua. Dan setelah kehidupan ini berakhir, ada kehidupan akhirat di mana kita dibangkitkan di sana. Kita yakin ada kehidupan akhirat. Ya, beserta prosesnya dari mulai alam barzakh sebelum kehidupan akhirat, di alam kubur, padang mahsyar, ya, kemudian nanti ada sirat, ya, dan seterusnya. Dan ada hubungan ketika Allah menciptakan dunia ini, sekaligus Allah menurunkan aturan Islam. Untuk apa? Mengatur kehidupan manusia di dalam kehidupan dunia. Dan setelah kehidupan ini berakhir, kita kembali kepada Allah untuk menerima hisab dan balasan. Maka secara logis kita akan bisa mempertanggungjawabkan di yaumil hisab dan mendapatkan balasan surga kalau selama di dunia hidup kita pakai aturan Islam. Pertanyaannya, kalau urusan ekonomi, politik, pemerintahan akan dihisab nggak? Akan dihisab nggak? Terus kalau nggak pakai Islam gimana pertanggungjawabannya? Betul ya? Mohon maaf, jangankan urusan mengatur negara, mohon maaf, urusan buang angin aja dihisab. Misalnya tadi maaf Bapak Ibu kentut tapi tetap sholat, dihisab nggak? Hisab, nggak sah sholatnya kan? Ini urusan buang angin saja dihisab, apalagi buang nuklir. Apalagi ngurus negara, ngurus rakyat. Jadi secara logis sebenarnya yang paling logis pilihan adalah memilih aturan pencipta kita, supaya nanti saat kembali kepada pencipta kita, kita bisa bertanggung jawab. Kalau Allah nanya, ini ekonominya kenapa nggak diatur pakai ekonomi Islam? Ini politiknya kenapa nggak pakai politik Islam? Gimana kita jawab? Mungkin kalau sholat bisa. Sholat enggak? Sholat ya Allah. Gimana cara sholatnya? Ikut fikih Islam. Oh benar, bagus. Giliran sholat bisa bertanggung jawab. Maka saya ajukan pertanyaan, kalau tata cara sholat kita yang sesuai fikih Islam itu diganti dengan tata cara ibadah Kristen, kira-kira kita mau nggak? Mau nggak Bapak Ibu? Tata sholat kita diganti nih dengan tata cara gereja, nyanyi-nyanyi gitu di masjid, mau nggak? Kenapa nggak mau? Nggak sesuai dengan aturan Allah, nggak sah, dan pasti nanti kalau bisa kita nggak bisa bertanggung jawab kan? Karena nggak sesuai dengan SOP-nya Allah. Nah, kenapa hal yang sama tidak kita lakukan terhadap kehidupan publik, cara pergaulan kita, cara berekonomi kita, cara berpolitik kita, cara berpidana kita? Toh Allah sudah menurunkan aturan dalam bidang itu. Kan tinggal menyesuaikan kan.
Nah, kenapa dalam urusan ibadah ritual kita mau gitu terikat dengan aturan Allah, kok di luar itu nggak mau? Nah, inilah sekuler. Seolah-olah di luar ibadah tidak dihisab, betul? Ini ibarat kalau Bapak Ibu kerja di kantor, ada SOP-nya 10 langkah, yang diambil cuma 3. Kira-kira yang 7 gimana pertanggungjawabannya? Berani nggak kira-kira kita menghadap nih pimpinan saat 10 SOP itu yang dijalankan cuma 3? Berani nggak kira-kira menghadap pimpinan? Berani. Tapi kalau 10-10-nya kita upayakan dijalankan, walaupun ada kekurangan, kira-kira dimaafkan nggak? Iya. Tapi berusaha 10-10-nya dijalankan, cuma masih ada kekurangan, kita masih berani menghadap kan? Baik Bapak pimpinan, saya sudah berusaha menjalankan semuanya, tapi mungkin masih ada hal yang kurang, tidak sesuai dengan harapan. Oh iya, saya maklumi, gitu kan? Sama, kita berusaha beriman dan beramal soleh, menyelaraskan semua dengan hukum-hukum Allah. Kalau tuh ada kekurangan, kita tinggal tobat, kekurangannya Allah maafkan. Maka tadi, curahan ampunan dan rahmat Allah atas usaha kita yang sungguh-sungguh dan maksimal. Tapi kalau nggak ada usahanya, gimana? Maka dalam hadis qudsi, Allah menggambarkan begini. Ma'aqalal haya mayatama'u fi jannati bighairi amalin. Sungguh tidak tahu malu, kata Allah. Orang ingin surgaku tapi tidak mau beramal kepadaku sesuai dengan aturanku. Nggak tahu malu, kata Allah. Pengen dapat surgaku tapi beramalnya nggak nurut sama aku. Kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi taati. Bagaimana mungkin aku akan memberikan rahmatku kepada orang yang tidak mau taat kepadaku? Logis kan? Kata pimpinan, nggak tahu diri dia, pengen dapat gaji, tapi kerjanya nggak mau. Bagaimana aku memberikan gaji sama orang yang disuruh aja nggak mau? Nah ini jadi tantangan kita bersama. Maka berarti sebenarnya mengatur kehidupan dengan Islam secara kafah itu pilihan logis agar kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Kan kita mau nggak terlibat, Ustadz nggak ngatur ekonomi. Iya, tapi kan kita kena dampaknya. Dan harusnya kita mengingatkan. Ya, Pak Prabowo, tolong yang diatur jangan hanya MBG gitu. Diatur juga ekonomi secara keseluruhan, pendidikan pakai Islam, kan Bapak Muslim. Pak Prabowo, ayo dong diatur juga politiknya pakai Islam. Kewajiban kita mengingatkan. Ya. Gimana cara mengingatkannya? Umat dipahamkan supaya semua berbicara. Makanya tadi, kalau tata cara sholat diganti dengan tata cara gereja, kita nerima nggak? Enggak. Harusnya kalau umat paham tentang ekonomi Islam diganti dengan ekonomi kapitalis ribawi, harusnya nerima nggak? Enggak. Nah maka sebenarnya langkah untuk mengoreksi itu diawali dengan langkah memberikan pemahaman sehingga umat paham, harusnya nggak begini nih kita diatur. Harusnya sholat nggak begitu. Kalau tentang sholat kita bisa ngomong, ini salah, ini nggak benar. Jangankan sampai dirubah total, dikurangi aja rakaatnya. Ada yang guyonan katanya, ada mu'alaf, dia nggak mau belajar, tapi pengen sholat, cuma lihat-lihat orang sholat. Pas yang dia lihat, sholat maghrib gitu. Oh sholat tuh gitu 3 kali. Pas mau ikut sholat subuh berjamaah sudah selesai katanya sholat berjamaahnya, hanya dia sholat sendiri. Karena yang dia lihat sholat maghrib ada sholat subuhnya 3 rakaat. Nah ustadznya nggak tahu kalau itu mu'alaf, udah tua sholat. Begitu ada sholat ditegur, Pak, makanya belajar ngaji, masa sholat subuh 3 rakaat katanya. Ngaji yang benar. Hanya dia pulang nanya ke tetangganya, Pak, sholat subuh berapa sih? 2 Pak. Bapak ini gimana? Saya 3 aja dimarahin sama Ustaz katanya. Apalagi 2. Karena dia pakai persepsi, tidak pakai ilmu. Saya 3 aja dimarahin sama Ustaz, apalagi 2 Pak katanya gitu. Karena dia pikir makin sedikit makin salah gitu. Nah kan tidak begitu. Dan yakin seluruh umat Islam tahu nggak jumlah rakaat sholat? Pasti tahu. Kalau subuh jadi 3, tahu nggak kalau itu salah? Pasti tahu. Harusnya dalam perkara yang lain umat itu secara umum tahu, ini nggak benar nih pakai riba nih.
Wah ini nggak benar nih, hukum dibuat manusia nih. Wah ini nggak benar nih. Bapak sudah dengar belum? Sekarang ada undang-undang kalau suami memaksa istri untuk berhubungan suami istri, itu bisa dipenjara. Karena itu dianggap pemerkosaan. Lucu kan? Terus yang dianggap zina itu, padahal dalam Islam, kecuali ada halal syar'i, kalau istri tidak mau melayani suami tanpa alasan syar'i, maka dilaknat malaikat sampai subuh. Kalau tanpa alasan ya, kecuali sakit atau sedang haid dan segala macam gitu ya. Ini enggak, kalau suami maksa istri itu bisa dipenjara karena dianggap memperkosa. Tapi yang zina malah nggak diapa-apakan. Ini yang sah. Lucu. Dan orang yang zina itu dalam KUHP yang terbaru itu, dia dianggap kriminal kalau ada salah satu yang ngadu merasa dirugikan. Tapi kalau suka sama suka, itu nggak apa-apa. Jadi kalau korbannya ngadu, saya merasa dia tidak terima karena nggak dibayar misalnya. Atau orang tuanya ngadu, anak saya zina. Nah itu baru bisa diproses. Tapi kalau suka sama suka, itu boleh. Nah seperti inikah kemudian negeri kita diatur? Padahal ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Nah mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran betapa sebenarnya mengambil aturan Islam secara kafah itu pilihan yang logis agar seluruh sisi bisa kita pertanggungjawabkan. Cuma nanti dalam prakteknya aturan itu ada yang bagian individu, bagian rumah tangga, bagian kepemimpinan. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian mungkin Bapak Ibu ya. Ini materi serial akidah dan bisa memberikan pencerahan.